Di tengah gelap malam yang pekat, aku menendang seorang anak yatim yang hanya meminta sedikit bantuan tanpa pernah menyangka bahwa tindakan itu akan mengubah hidupku selamanya. Mengapa sebuah kesalahan kecil bisa menjadi kutukan yang mengikatku dalam penderitaan tanpa akhir? Namaku Malin Kundang. Bukan dongeng, bukan legenda. Aku bukan anak durhaka yang dikutuk jadi batu oleh ibunya. Tidak, kisahku jauh lebih nyata dan jauh lebih kejam. Aku seorang polisi, senior, berpangkat, ditakuti. Aku tidak butuh penghormatan yang dibuat-buat. Aku tidak peduli dengan senyum basa-basi dari bawahan atau tatapan takut dari pelanggar hukum. Yang kupedulikan hanya satu, keteraturan, hukum, tanpa emosi, tanpa belas kasihan. Selama bertahun-tahun aku bekerja tanpa cacat. Tidak ada ruang untuk kelembutan di jalanan ini. Dunia tidak peduli siapa yang menangis atau siapa yang terluka. Yang penting adalah siapa yang memegang kekuasaan. Dan aku adalah wajah dari kekuasaan itu. Malam itu, hujan turun tanpa ampun. Aku baru saja menyelesaikan patroli di sebuah kawasan, kumuh yang sering jadi tempat para remaja mabuk dan preman kelas 3 bersembunyi. Jalan becek, lampu jalan mati, dan suara petir seperti amarah langit yang tak kunjung padam. Aku berjalan cepat menuju mobil dinas yang terparkir di tikungan. Jaket dinas sudah basah, sepatu berlumpur, dan tubuhku lelah. Saat itulah aku melihatnya, seorang anak kecil, kurus kusut, mungkin tidak lebih dari 9 atau 10 tahun. Ia berdiri di bawah rintik hujan dengan tubuh menggigil, matanya besar, hitam dan, entah mengapa, ada sesuatu yang aneh dari tatapannya. "Pak, tolong saya." Suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh hujan. Aku menatapnya. Ia memakai baju lusuh yang sudah tak jelas warnanya. Tangannya kotor, kakinya telanjang. Aku mendekat, pikiranku menebak. Pasti anak nakal yang kabur dari panti, atau jadi umpan pencopet jalanan. "Kamu ngapain di sini? Malam-malam begini?" Tanyaku tajam. Ia tak menjawab, hanya menatapku. Tangan kecilnya gemetar, lalu mengarah ke arah gang sempit di belakangnya. "Ada ibu saya butuh bantuan." Aku mendengus. Sudah terlalu sering aku melihat anak-anak jalanan berbohong demi simpati. Tapi malam itu, aku sedang tidak ingin mendengar alasan siapapun. "Pergi," bentakku. Ia tetap berdiri, memandangku dengan mata yang seperti tak berkedip. Aku bilang pergi. Suaraku meninggi. Ia tetap tak bergerak. Kemarahan yang lama. Kupendam karena beban kerja, cuaca buruk, dan kelelahan meledak. Tanpa berpikir panjang, aku melayangkan kaki kananku. Sebuah tendangan keras mendarat tepat di tubuh kecilnya. Brak! Tubuhnya terpental dan jatuh ke tanah yang berlumpur. Ia menggeliat, lalu diam. Aku tak menoleh lagi. Tanpa perasaan bersalah sedikit pun, aku melangkah pergi. Aku bahkan sempat mengumpat, menyalahkan anak itu yang muncul di malam yang salah. Malam itu, aku tidur seperti biasa. Tak ada mimpi, tak ada rasa bersalah. Hanya kelelahan biasa. Namun pagi harinya, semuanya berubah. Kaki kananku, yang semalam kupakai untuk menendang, terasa nyeri. Bukan nyeri biasa. Seperti ada puluhan jarum yang menancap ke dalam daging, dan ditarik perlahan. Kukira hanya terkilir. Aku abaikan. Kupakai sepatu seperti biasa dan berangkat ke kantor. Namun saat aku masuk ruang loker, beberapa rekan menoleh dengan ekspresi aneh. Salah satu dari mereka, Andra, mengerutkan dahi sambil menutup hidung. "Bang, lu bawa sesuatu busuk, ya?" katanya, mencoba bercanda. Aku heran. Kucium bajuku. Tak ada yang aneh. Tapi saat aku membuka sepatu, baunya menusuk. Bau anyir, asam, seperti daging busuk yang disimpan terlalu lama. Kurasakan panas menjalar di betis hingga lutut. Aku pulang lebih awal hari itu. Kaki kanan mulai membengkak. Merah. Kulitnya seperti memar dan mulai mengelupas. Aku mencoba oleskan salep biasa. Tidak ada perubahan. Malah makin parah. Keesokan harinya, aku bahkan tak bisa berdiri lurus. Saat berjalan aku pincang. Napasku cepat, tubuhku panas dingin. Dan baunya, Tuhan, baunya makin mengerikan.
seperti kematian yang berjalan. Aku pergi ke dokter. Mereka memeriksa dan berkata, infeksi bakteri, mungkin dari luka luar. Mereka beri antibiotik dan menyarankan istirahat. Tapi aku tahu, ini bukan infeksi biasa. Di malam kedua, aku bermimpi, anak itu berdiri di ujung tempat tidurku. Basah. Matanya menatapku tanpa ekspresi. Tubuhnya kurus tapi suaranya berat, dalam, dan bergema seperti dari dalam gua. Dosamu belum dibayar, Malin Kundang. Aku terbangun dengan teriakan. Keringat membasahi tubuh. Rasa nyeri di kakiku bertambah. Dan di saat itu, aku mulai merasa ada yang tidak wajar. Ada yang mengintai. Pagi itu, aku bangun dengan tubuh yang dingin seperti mayat. Langit mendung, dan hujan semalam belum benar-benar pergi. Angin pagi menusuk jendela kamar seperti belati halus. Di antara bunyi detik jam dinding dan suara kucing liar di luar rumah, ada satu hal yang lebih mengganggu. Rasa perih di kakiku. Aku duduk di tepi ranjang, menunduk, lalu pelan-pelan membuka perban yang kupasang malam sebelumnya. Kulit kaki kananku, dari mata kaki sampai betis, berubah warna menjadi ungu kebiruan. Seperti memar, tapi lebih dalam, lebih hidup. Beberapa bagian mengelupas. Dagingnya basah, lembek, dan mengeluarkan cairan berbau amis. Aku muntah. Tubuhku mulai gemetar, bukan karena takut, tapi karena perasaan tak masuk akal yang perlahan merayap di pikiranku. Apa ini? Aku bukan orang yang mudah takut. Terlalu sering melihat tubuh hancur di TKP. Terlalu banyak luka parah dan kematian yang kuhadapi di jalanan. Tapi melihat bagian tubuhku sendiri membusuk seperti bangkai anjing terlindas. Itu hal yang berbeda. Aku tak ke kantor hari itu. Ku cari nomor telepon seorang spesialis kulit yang direkomendasikan kolega. Aku menunggu di ruang praktik dengan napas tertahan, mencoba mengatur bau dari kakiku dengan menutupnya rapat dalam plastik dan sepatu. Tapi tetap saja, orang-orang menjauhiku perlahan, menyisakan jarak seperti aku membawa wabah. Pak Malin Kundang? Panggil suster. Aku masuk. Dokternya, pria paruh baya dengan kacamata tebal dan rambut rapi, menyuruhku duduk. Ia membuka perban dengan sarung tangan medis, dan begitu ia melihat kulit kakiku, ekspresinya berubah. Wajahnya mengeras. Sudah berapa lama seperti ini? 2 hari, jawabku pelan. Ia mengangguk. Tangannya meraba perlahan. Ada riwayat diabetes? Tidak. Penyakit kulit sebelumnya? Tidak pernah. Ia menghela napas. Saya jujur saja, Pak. Ini tidak biasa. Kalau hanya infeksi, seharusnya tidak menyebar secepat ini. Dan bukan begini bentuknya. Aku diam. Sesuatu berdesir di dadaku. Dokter memberikan resep antibiotik yang lebih kuat dan menjadwalkan biopsi kulit dalam beberapa hari jika tidak ada perbaikan. Namun malamnya, semuanya memburuk. Kakiku mulai berdenyut. Rasa sakitnya seperti digerogoti dari dalam. Aku mengerang di lantai kamar, memukul dinding dengan tangan, mencakar lantai dengan kuku. Napasku tersengal, peluh membasahi dahi, suhu tubuhku naik drastis tapi kakiku sedingin es. Aku tak bisa tidur, dan saat malam mulai larut, aku kembali melihatnya, anak itu. Ia berdiri di pojok ruangan, diam. Hanya matanya yang menyala redup, seperti bara dalam gelap. Maafkan aku. Suaraku serak, tak sadar mengucap. Ia tak menjawab. Perlahan ia melangkah. Kakiku terasa makin sakit seiring langkah kecilnya yang mendekat. Apa yang kau mau? Aku berteriak, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Dosamu, bisiknya. Aku terbangun. Pagi sudah datang. Tapi sisa mimpi itu masih tertinggal. Suasana kamar menjadi pengap. Udara terasa berat. Seakan ada sesuatu di dalam rumah ini yang tidak seharusnya tinggal bersamaku. 3 hari berlalu. Kaki kananku tak bisa digerakkan. Warna kulit berubah lebih gelap. Daging mulai bolong di satu titik. Bau busuknya makin menusuk. Aku putuskan untuk pergi ke rumah sakit besar. Di ruang gawat darurat, 2 perawat muda membantu membawaku masuk.
Tapi saat salah satu dari mereka membuka perban kakiku, ia menjerit kecil dan mundur sambil menutup mulut. Seorang dokter jaga mendekat, lalu mengernyit. Ia memanggil rekannya. Beberapa menit kemudian, aku sudah dikelilingi 3 dokter. Mereka berdiskusi cepat, lalu salah satunya menatapku dengan raut yang tak bisa kusebut sebagai simpati. Kami harus segera merawat Anda di ruang isolasi, Pak. Ini bisa jadi nekrosis, pembusukan jaringan. Kalau menyebar, Anda bisa kehilangan kaki. Aku mengangguk pasrah. Tapi di dalam hati, ada suara yang berteriak. Ini bukan penyakit biasa. Ini bukan soal jaringan yang mati. Ini hukuman. Namun aku diam. Aku tak ingin terdengar gila. Beberapa jam setelah dimasukkan ke ruang isolasi, aku menyadari satu hal. Setiap orang yang masuk, entah dokter, perawat, atau petugas kebersihan, tak ada yang tahan berlama-lama di ruangan itu. Mereka semua memakai masker lebih dari biasanya. Mereka bicara cepat. Tak ada yang menatap mataku terlalu lama. Aku hanya seorang pasien, tapi terasa seperti mayat hidup. Hari berganti. Tak ada kemajuan. Antibiotik kuat pun tak bisa melawan apapun yang ada di kakiku. Dokter mulai bingung. Mereka mulai mengatakan, tubuh Anda menolak pengobatan. Tapi aku tahu, bukan tubuhku yang menolak. Ini sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Aku mulai dihantui bayangan anak itu, bukan hanya dalam tidur, tapi saat terjaga. Kadang aku melihatnya berdiri di jendela, menatap ke dalam. Kadang aku mendengar suara langkah kaki kecil di lorong rumah sakit saat malam, padahal semua pasien lain tertidur. Dan satu malam, aku mendengar suaranya dari bawah ranjangku. Masih belum kau pahami? Suara itu pelan, dingin, tapi menembus. Dadaku seperti pisau, aku menjerit. Suster datang, panik. Mereka menyuntikkan penenang. Dunia menjadi kabur, tapi suara itu tetap bergema dalam pikiranku. Masih belum kau pahami, malam itu aku menangis untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Tangisan bukan karena rasa sakit di kaki, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku merasa takut. Takut pada sesuatu yang tak bisa kutangkap. Tak bisa kutembak. Tak bisa kutangkap basah dan kubawa ke penjara. Kutukan. Aku 3 minggu sudah aku terjebak di tempat ini. Ruang putih, bau disinfektan, suara monitor jantung yang terus berdetak monoton, semua membuatku gila. Bahkan sinar matahari yang masuk dari celah jendela pun terasa seperti penghakiman diam-diam yang tak bisa kuhindari. Setiap pagi, aku membuka mata dengan harapan rasa sakit itu menghilang. Tapi setiap kali kubuka selimut, kenyataan menertawakanku. Kakiku, kini bukan lagi milikku. Warnanya hitam legam, kulitnya pecah-pecah, dan ada bagian yang membusuk, hingga terlihat tulang. Orang-orang memanggilnya infeksi jaringan, nekrosis, gangren, tapi aku tahu, ini lebih dari itu. Namun bagian terdalam dari hatiku menolak untuk menerima. Aku seorang polisi. Aku menegakkan hukum. Aku bukan orang baik, tapi aku bukan penjahat. Apa yang kulakukan malam itu bukan pembunuhan, bukan kejahatan besar. Hanya satu tendangan. Satu, dia cuma anak jalanan. Gumamku sambil memandangi langit-langit ruangan. Anak kecil yang muncul di waktu yang salah. Namun suara itu kembali mengganggu pikiranku. Waktu yang salah, atau hatimu yang salah. Aku menoleh, cepat. Tak ada siapapun, aku mulai meragukan kewarasanku. Tapi satu hal yang masih kutahu pasti, aku belum pantas dihukum. Tidak seperti ini. Tidak sekejam ini. Malam itu, aku memutuskan untuk keluar dari rumah sakit. Aku muak. Aku ingin mencari jawaban di luar, sendiri. Ku berbohong pada dokter. Kukatakan aku ingin dirawat di rumah saja, dengan perawatan khusus. Butuh negosiasi panjang. Akhirnya mereka menyerah setelah menandatangani formulir yang menyatakan bahwa semua risiko kutanggung sendiri. Rumahku terasa seperti tempat asing saat aku masuk kembali. Tirai tertutup. Udara lembab.
Dinding-dinding menyimpan sunyi yang menyesakkan. Aku duduk di kursi dekat jendela, kaki terangkat di atas bangku kecil, dibalut kain steril. Tapi bahkan di rumah sendiri, aku tak merasa aman. Malam kembali datang. Dan seperti malam-malam sebelumnya, ia datang juga, anak itu. Berdiri di ujung ruangan, diam. Tubuhnya basah seperti baru bangkit dari liang kubur. "Pergi!" teriakku sambil melempar gelas ke arahnya. Tapi gelas itu hanya menabrak dinding. Tak ada suara pecahan. Tak ada pantulan. Karena anak itu bukan dari dunia ini. "Apa maumu?" Aku menjerit, kali ini sambil menangis. Tubuhku gemetar. Bukan karena kedinginan, tapi karena keputusasaan yang makin lama makin menyiksa. Anak itu perlahan melangkah, mendekat. Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa kau pernah jadi manusia, bisiknya. Aku membanting kursi. Merangkak ke arah dapur, mengambil pisau dapur, dan menodongkannya ke udara. Aku bukan penjahat. Aku melakukan tugasku. Aku tidak salah. Nafasku tersengal. Dadaku naik turun. Tapi anak itu menghilang. Seolah kata-kataku tak berarti, hanya diam yang tertinggal. Dan bau busuk dari kakiku yang kian menguasai ruangan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk diam di sofa, ditemani rasa panas, perih, dan kebencian pada sesuatu yang tak bisa kugenggam. Aku mulai mencari-cari akal sehat yang tersisa. Mungkin ini bisa dijelaskan secara logis. Mungkin ada hal medis yang terlewat. Mungkin semua ini hanya ilusi. Esok harinya, aku memaksa seorang teman lama untuk menemuiku. Namanya Raka, seorang penyidik senior yang pernah bekerja bersamaku di unit narkoba. Ia mungkin satu-satunya orang yang masih mau menjawab teleponku. Saat dia datang, matanya langsung tertuju ke kakiku. Ia tak bisa menyembunyikan rasa jijik dan kasihan di wajahnya. "Lin, lu yakin ini bukan efek obat atau racun? Gue udah ke dokter. 3 tempat. Nggak ada yang bisa jelasin kenapa nggak sembuh." Raka duduk. Gelisah. Tangannya meremas topi dinas yang ia pegang. "Ada yang aneh, Kak." Suaraku lirih. Hampir tak terdengar. Anak yang gue tendang itu, dia terus muncul. Di rumah sakit. Di sini. Dalam mimpi, Raka menatapku lama. Matanya tak bergerak. Lalu ia bertanya, pelan, "Anak itu? Lu yakin dia manusia?" Aku membeku. "Kenapa lu tanya begitu?" Ia menunduk. "Karena ada laporan warga beberapa bulan terakhir tentang sosok anak kecil yang muncul di gang belakang kawasan pasar. Dia datang ke orang-orang tertentu, minta tolong. Tapi tiap kali ditolak, orang itu selalu kena musibah." Aku menatapnya. Nafasku tercekat. Gue pikir cuma cerita kampung biasa, Lin. Sampai lu cerita sekarang. Suasana ruangan mendadak sunyi. "Ada satu hal lagi," kata Raka. "Anak itu, katanya dulu yatim piatu. Mati dibunuh saat mempertahankan ibunya yang dipalak preman. Ibunya meninggal juga, tapi anak itu nggak pernah ditemukan jasadnya. Orang-orang bilang dia arwah penasaran." Tubuhku dingin seketika, aku ingat jelas. Anak itu berdiri di bawah hujan malam itu dan berkata, "Ibu saya butuh bantuan." Seketika semuanya masuk akal, terlalu akal. Aku bangkit dari sofa. Tubuhku gemetar, bukan karena sakit, tapi karena kenyataan baru yang terlalu sulit untuk ditelan. Bukan infeksi, bukan bakteri. Aku sedang dihukum. "Lu harus cari tahu asal-usul anak itu," kata Raka serius. "Kalau ini memang kutukan, cuma satu cara buat lepas." "Apa?" tanyaku. "Lu harus balikin yang udah lo rusak." Aku tertawa miris. "Gimana cara balikin anak yang udah mati?" Ia menatapku, dan kata-katanya menusuk lebih dalam dari pisau manapun. "Kalau lo nggak bisa balikin hidupnya, paling enggak lo bisa tebus salah lo sebelum semuanya terlambat." Aku terdiam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berdoa. Bukan doa yang indah, tapi doa yang penuh air mata. Doa dari seorang manusia yang mulai menyadari
bahwa dirinya tidak kebal terhadap keadilan. Bahkan keadilan dari alam yang tak terlihat. Hujan turun lagi malam itu. Suara tetesannya di atas genting rumahku terdengar seperti denting waktu yang berdetak lebih pelan, membawa setiap ingatan lama kembali hidup. Aku duduk di depan meja kerja, yang penuh dengan kertas dan catatan acak. Di tanganku ada foto usang seorang anak laki-laki yang mirip dengan sosok yang menghantuiku. Basah kuyup, wajahnya penuh luka, tapi matanya tetap bersinar penuh harapan. Aku menemukannya di antara tumpukan arsip lama kepolisian. "Apa kau benar-benar nyata, Nak?" Bisikku pelan. Aku menelusuri kembali setiap langkah malam itu. Cara anak itu berdiri di ujung gang gelap, meminta tolong dengan suara kecil tapi penuh harap. Satu tendangan kasar yang kutendang dengan amarah dan kaku. Bukan hanya karena kemarahan sesaat, tapi karena lelah. Karena kebencian yang sudah lama terpendam terhadap dunia yang menurutku penuh kebusukan. Namun sekarang, aku yang merasakan pahitnya kebusukan itu dalam tubuhku. Aku menyisir arsip satu persatu, mencari petunjuk tentang anak itu dan keluarganya. Namanya, aku menemukan Raffi. Anak yatim piatu yang meninggal beberapa tahun lalu dalam insiden yang tak pernah selesai terungkap. Di berita lama, tertulis bahwa Raffi melindungi ibunya dari preman yang ingin merampas sedikit uang hasil kerja keras mereka. Dalam perkelahian itu, ibu Raffi tewas, dan Raffi hilang tanpa jejak. Aku terdiam. Mungkin aku tak hanya menendang seorang anak. Mungkin aku menginjak sebuah sejarah yang penuh luka dan ketidakadilan. Lalu, tiba-tiba suara ketukan di pintu menarik perhatianku. Raka berdiri di sana, basah kuyup oleh hujan, dengan ekspresi serius, yang sulit diartikan. "Kita harus bicara," katanya. "Aku dapat sesuatu yang penting." Aku mempersilakannya masuk. Kami duduk berseberangan, saling menatap dengan kelelahan yang sama beratnya. "Aku pergi ke pasar malam tadi," Raka mulai. "Bertemu dengan seorang penjual barang antik yang bilang dia tahu tentang roh Raffi." "Roh?" Aku mengernyit. "Ya." Orang itu bilang, Raffi pernah disumpah oleh seorang dukun karena dianggap membawa malapetaka pada preman yang membunuh ibunya. Aku menghela napas. Jadi ini kutukan? Bukan hanya itu, Lin. Ada cerita bahwa roh itu tidak bisa tenang sebelum keadilan ditegakkan. Dan siapapun yang mengusiknya akan menerima balasan yang setimpal. Aku memandang kakiku yang semakin memburuk, merasakan dingin yang menusuk sampai ke tulang. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyaku. Raka tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah buku tua dari tasnya. "Ini jurnal lama dukun yang dulu menangani kasus Raffi. Isinya ada cara untuk berkomunikasi dengan roh dan mungkin menghapus kutukan itu." Aku meraih buku itu, membuka halaman yang penuh coretan dan simbol asing. Namun, ada satu hal yang membuatku ragu. Proses itu berbahaya. Bisa membuatku kehilangan lebih banyak, bahkan nyawaku. Tapi aku sudah tak punya pilihan lain. Kutukan ini bukan hanya menyiksa tubuhku, tapi juga jiwa yang selama ini kukira keras dan tak terkalahkan. Aku harus bertemu dengan roh itu, menghadapinya. Di luar, hujan masih turun. Membasahi dunia yang terasa makin dingin dan sunyi, aku menghela napas panjang. "Baiklah," aku berkata pada diriku sendiri. "Aku akan mencari keadilan yang selama ini kulewatkan. Untuk Raffi, dan untuk diriku sendiri." Malam itu, udara terasa pekat dan dingin, seperti mengundang kegelapan untuk menelan seluruh ruangan. Aku duduk di lantai ruang tamu, di tengah lingkaran lilin yang redup. Buku dukun tua itu terbuka lebar di depanku, halaman-halaman penuh dengan tulisan dan gambar simbol yang asing. Tanganku gemetar saat menyalakan korek api. Lilin pertama menyala, diikuti satu persatu. Cahaya temaram itu memantul di dinding, membentuk bayangan-bayangan yang bergerak liar, seperti makhluk hidup. Aku menatap dalam-dalam pada tulisan di halaman. Itu. Ada mantra, doa, dan serangkaian langkah yang harus diikuti dengan tepat agar bisa memanggil roh Raffi. Detik-detik berlalu, suara hujan di luar mulai mereda, menyisakan keheningan yang mencekam. Nafasku berat, jantung berdebar kencang. Ini bukan sekadar ritual biasa.
Ini pertaruhan nyawaku. Aku mengulang mantra itu perlahan, suaraku bergetar namun tekadku menguat. Perlahan, ruangan terasa berubah. Suhu menurun drastis, dan bau tanah basah muncul menyusup ke dalam hidungku. Di sudut gelap ruang tamu, bayangan mulai terbentuk. Perlahan, sosok seorang anak laki-laki muncul. Wajahnya pucat, mata yang dulu penuh harapan kini menyimpan luka yang dalam. Raffi. Suaraku hampir berbisik. Anak itu menatapku diam, lalu mengangguk pelan. "Kenapa kau datang ke dunia ini?" tanyaku, suaraku penuh rasa bersalah. Raffi memandang lama, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas, "Ku datang untuk mengingatkan. Keadilan harus ditegakkan. Jangan biarkan amarah dan kebencian mengaburkan hatimu." Aku menunduk. Air mata mengalir tanpa sadar. Aku salah. Aku menyesal. Tapi aku tak tahu bagaimana menebusnya. Raffi mengangkat tangannya, seolah memberiku kekuatan. "Perjalananmu baru saja dimulai, Malin Kundang. Kutukan ini bukan hukuman yang harus kau derita selamanya, tapi panggilan untuk berubah. Untuk mencari kebenaran dan menebus dosa." Aku mengangguk, pelan. Meski tubuhku lemah, semangat di dalam hatiku mulai menyala kembali. Aku tahu, langkah ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang yang akan menguji keberanianku. Sejak malam itu, segala sesuatu berubah. Aku yang dulu dikenal sebagai polisi keras dan tanpa ampun, kini merasa tubuhku seolah menjadi penjara. Setiap langkah yang kuterjang terasa seperti derita. Kaki hitam legam itu bukan hanya sakit fisik, tapi juga menyiksa batinku, pengingat akan kebodohanku sendiri. Hari-hari berlalu tanpa jawaban pasti. Aku mencoba mengikuti petunjuk dari jurnal dukun, menapaki setiap ritual dengan penuh ketakutan dan harapan. Tapi kutukan itu seperti makhluk hidup yang menolak untuk pergi. Suatu malam, ketika aku terbaring lemah, anak itu kembali muncul. Namun kali ini, ia tidak datang sendiri. Sosok lain ikut menyertainya, seorang wanita dengan wajah teduh, namun penuh kesedihan. Ia adalah ibunya, Malin Kundang. Suara mereka bergema dalam kegelapan kamar. "Kau telah melukai hati kami, dan dunia ini lebih rumit dari apa yang kau kira." Aku menggigil, tak mampu berkata apa-apa. "Kenapa kau lakukan itu?" tanya Raffi, suaranya pecah. "Karena aku lelah. Dunia ini penuh kebencian. Aku pikir, kau cuma beban lain," jawabku jujur, walau suaraku bergetar. Ibunya menatapku, penuh kasih tapi juga menuntut keadilan. "Kami pernah hidup dalam ketakutan dan kesendirian. Kau yang kini menuntut keadilan, tapi kau lupa bahwa keadilan dimulai dari hati." Aku menunduk dalam-dalam. Air mata menetes tanpa aku sangka. Kalau aku mau menebus, apa yang harus kulakukan? Mereka saling memandang, lalu ibunya berkata, "Kau harus membebaskan kami. Mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi." Aku sadar, ini bukan sekadar masalah pribadi. Ada kekuatan yang lebih besar bermain. Keadilan yang selama ini kubela, ternyata rapuh dan penuh kepalsuan. Aku memutuskan untuk menggali kembali masa lalu, membuka luka lama yang selama ini kusembunyikan. Dengan tubuh yang melemah dan kaki yang membusuk, aku berjalan ke sebuah tempat yang selama ini kukubur dalam-dalam. Rumah tua tempat preman itu berkuasa. Di sana, aku menemukan bukti-bukti yang selama ini disembunyikan. Rekaman, surat, dan saksi yang takut bicara. Perjuangan untuk membuka tabir kebenaran membuatku hampir putus asa, tapi aku tahu ini satu-satunya jalan untuk memutus kutukan yang mendera. Saat aku kembali ke rumah, tubuhku semakin lemah, tapi jiwa ini mulai terang. Kutukan mungkin menghancurkan daging, tapi tidak akan menghancurkan niat untuk berubah. Aku bersumpah, pada diri sendiri aku akan bertahan untuk keadilan yang sebenarnya. Aku membuka pintu rumah tua itu dengan susah payah. Tubuhku yang lemah nyaris terjatuh. Bau lembab dan debu menyesakkan hidung. Langkah kakiku yang busuk berderak di atas lantai kayu yang mulai lapuk. Di sudut ruangan, tumpukan kertas dan barang-barang berserakan. Semua peninggalan masa lalu yang terlupakan.
Hatiku berdegup lebih cepat. Ini bukan sekadar tempat. Ini adalah sumber luka yang selama ini kusembunyikan, dan yang kini harus aku hadapi. Aku menghela napas berat. Suara kakinya yang sakit menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi adalah beban rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Aku duduk di sebuah kursi kayu usang, membuka salah satu kotak yang penuh dengan dokumen dan surat. Di sana tersembunyi catatan-catatan rahasia tentang preman yang dulu menguasai daerah ini. Orang yang sama yang membuat Raffi kehilangan ibunya dan akhirnya dirinya sendiri. Dokumen itu menuliskan tentang korupsi, kekerasan, dan ketakutan yang melanda masyarakat kecil. Yang paling menyakitkan, polisi dan pejabat kota tak berani bertindak karena terikat oleh kepentingan gelap. Aku membaca nama-nama yang terlibat, termasuk beberapa atasanku dulu. Semua terselubung dalam kebohongan dan kekuasaan yang busuk. Aku merasa mual, tapi juga semakin yakin bahwa aku harus membongkar semuanya. Aku mengangkat kepala dan menatap langit-langit. Kenapa aku baru menyadari ini sekarang? Kenapa aku baru tahu bahwa selama ini aku hanya pion kecil dalam permainan besar? Tubuhku gemetar. Aku menatap kakiku yang membusuk, bukti nyata dari kutukan yang terus menggerogoti fisik dan jiwaku. Tapi di tengah kegelapan itu, aku melihat secercah cahaya. Sebuah kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Aku harus mengungkap kebenaran demi Raffi, demi ibunya, demi mereka yang tak pernah bisa bersuara. Hari-hari berikutnya, kutuangkan semua tenagaku untuk mencari bukti lebih lanjut. Aku menemui beberapa saksi yang selama ini takut bicara. Aku rekam pernyataan mereka secara diam-diam. Setiap cerita yang kudengar menambah luka lama yang mulai terbuka. Malam-malamku diwarnai mimpi buruk yang sama, wajah Raffi dan ibunya yang penuh luka, menatapku dengan tatapan kecewa dan menuntut. Apa kau siap untuk menghadapi konsekuensinya? Suara mereka bergema dalam benakku. Aku menggenggam erat buku jurnal dukun tua itu. Ritual dan doa yang harus kucoba mulai terasa lebih berat. Tapi aku tahu, ini satu-satunya jalan untuk menebus semua. Suatu malam, ketika aku pulang ke rumah, sebuah kejadian mengubah segalanya. Pintu rumahku terbuka sedikit, dan aku mencium bau yang tak asing, bau busuk yang menyelimuti kakiku dan membuat semua orang menjauh. Namun malam itu aku tak sendiri. Di depan pintu, berdiri seorang pria tua dengan mata penuh ketegasan. "Aku tahu siapa kau," katanya pelan, tapi tegas. Aku mundur perlahan, tubuhku lemah. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku tetap berdiri. "Aku pernah mengenal keluargamu," lanjut pria itu. "Dan aku tahu apa yang terjadi malam itu." Aku terdiam. Apakah ini jawaban yang selama ini kucari? Pria itu mengulurkan tangan, memperkenalkan dirinya sebagai Pak Dharma, tetua desa yang mengerti lebih dalam tentang kutukan dan roh-roh penasaran. "Kau harus berhati-hati," katanya. "Kutukan itu lebih kuat dari yang kau bayangkan. Dan tak semua yang hidup bisa kau percaya." Aku mengangguk pelan, merasakan beban di pundakku semakin berat, tapi juga ada secercah harapan baru. Hari-hari berikutnya, aku semakin mendalami kisah Pak Dharma. Ia mengajarkan aku cara berkomunikasi lebih dalam dengan roh Raffi dan ibunya. Aku harus menjalani ritual di tempat-tempat khusus yang dipenuhi energi masa lalu dan penderitaan. Suatu malam, aku pergi ke makam ibunya Raffi. Di sana, aku membaca doa dan mantra dari buku dukun. Angin malam berhembus kencang, membawa suara-suara bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, sosok ibunya muncul, lebih nyata dari sebelumnya. "Kau datang untuk menebus, bukan?" tanyanya. Aku menunduk. "Iya. Aku ingin memperbaiki kesalahan." Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Ibunya tersenyum lemah. "Perjalananmu masih panjang, tapi niatmu sudah benar." Namun kutukan itu belum berakhir. Kaki yang membusuk semakin menggerogoti tubuhku. Bau yang menyengat membuatku semakin terisolasi. Teman-teman mulai menjauh. Bahkan Raka mulai ragu. Aku berjuang melawan rasa sakit dan kesepian. Tapi di dalam, aku tahu aku harus bertahan. Demi keadilan, demi penebusan. Malam itu, saat aku berbaring di ranjang,
aku mendengar suara Raffi di ujung ruangan. Kau hampir sampai, Malin Kundang. Jangan menyerah. Aku mengangguk pelan. Meski tubuhku lemah, jiwaku mulai kuat. Kutukan ini mungkin menghancurkan fisikku, tapi tak akan memadamkan semangatku untuk memperbaiki semua. Tubuhku semakin melemah, nyeri yang menggerogoti kakiku berubah menjadi rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Bau busuk yang menyelimuti aku membuatku semakin terasing dari dunia luar. Teman-teman yang dulu ku tahu perlahan-lahan menjauh, meninggalkanku dalam kesendirian yang pekat. Namun, di dalam kesunyian itu, aku menemukan sesuatu yang aneh. Suara-suara dari dalam pikiranku, bisikan lembut namun kuat, seolah mendorongku untuk bertahan. Suara Raffi dan ibunya datang kembali, kali ini lebih jelas dan menenangkan. Malu takkan menyelamatkanmu, Malin Kundang. Kau harus hadapi semuanya, kata Raffi dengan tegas. Aku mengangguk, meskipun tak sanggup berkata banyak. Ini saatnya. Pertarungan terakhir harus segera dimulai. Malam itu, aku menyiapkan segala sesuatunya. Jurnal dukun yang penuh dengan mantra dan ritual, aku buka di hadapanku. Aku tahu, untuk mengakhiri kutukan ini, aku harus menghadapi bayangan masa lalu. Roh yang datang, bukan hanya untuk menghukum, tapi juga untuk menyelamatkan. Dengan tangan gemetar, aku mulai melafalkan mantra, mengikuti setiap petunjuk yang tertulis dalam jurnal. Lilin-lilin menyala di sekelilingku, menciptakan lingkaran cahaya yang temaram dan penuh misteri. Suasana menjadi tegang, suhu ruangan menurun drastis, napasku membeku dalam dada. Bayangan mulai menari di dinding, dan sesosok muncul di tengah lingkaran. Roh Raffi, lebih jelas dari sebelumnya, disertai bayangan ibunya yang teduh namun penuh kesedihan. Malin Kundang, suara mereka bergema. Kau harus pilih, menebus atau terperangkap selamanya. Aku menatap mereka, hati bergetar. Pilihan itu berat, tapi aku tahu aku harus berani. Kalau aku gagal, tanyaku pelan. Maka kau akan menjadi bagian dari kegelapan yang kau ciptakan, jawab ibunya. Aku menghela napas panjang, lalu melanjutkan ritual dengan lebih penuh keyakinan. Waktu terasa melambat. Setiap kata yang kuterucap membuka gerbang, dunia lain. Bayangan-bayangan masa lalu muncul, korban-korban yang selama ini terlupakan, wajah-wajah yang terluka oleh kejahatan dan ketidakadilan. Aku melihat diriku sendiri, sosok polisi yang dulu kasar dan penuh kebencian. Bayangan itu menatapku dengan mata penuh amarah dan kecewa. Namun aku tak mundur. Aku merangkul bayangan itu, menerima segala kesalahan dan rasa sakit yang pernah kulakukan. Air mata mengalir deras. Tubuhku melemah namun jiwa ini terasa semakin kuat. Tiba-tiba, roh Raffi dan ibunya muncul di hadapanku. Mereka tersenyum lemah namun penuh ketulusan. Kau telah memilih jalan yang benar, Malin Kundang, kata Raffi. Aku memaafkanmu. Tambah ibunya. Saat itu, aku merasakan dingin yang menusuk perlahan hilang. Rasa sakit di kakiku mulai mereda, bau busuk yang menyelimuti tubuhku ikut memudar. Namun bukan berarti semuanya selesai. Raka, sahabatku, datang dengan wajah serius. Malin Kundang, kau harus tahu, perjuangan ini belum usai. Masih ada yang berusaha menutupi kebenaran. Aku mengangguk. Kutukan mungkin sudah berkurang, tapi perang melawan ketidakadilan masih panjang. Aku tersenyum lemah, menguatkan hati. Ini baru permulaan, kataku. Malam itu, aku merasakan kelegaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kutukan mungkin meninggalkan, bekas, tapi aku tahu aku punya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Udara pagi menyusup ke dalam kamar melalui jendela yang terbuka sedikit. Sinar mentari yang lembut menusuk tubuhku yang lemah, menyentuh bagian kaki yang dulu membusuk, kini mulai berangsur pulih. Bau busuk yang selama ini mengelilingiku perlahan menghilang, seolah dikalahkan oleh udara segar dan cahaya pagi. Aku menarik napas panjang, menghirup harapan yang kini tumbuh perlahan di dadaku. Perjuangan yang kulalui untuk menebus segala kesalahan bukan hanya mengubah keadaan fisikku, tetapi juga mengubah cara pandangku terhadap dunia dan diriku sendiri. Sejak malam ritual terakhir,
aku merasakan kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Bayangan masa lalu yang dulu mengganggu, kini berubah menjadi bayang penebusan yang menerangi jalan hidupku. Namun, perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Raka, sahabatku, kembali datang menjenguk. Wajahnya masih serius, tapi ada rasa lega yang tersirat di matanya. "Kau sudah mulai berubah, Malin Kundang," katanya pelan. "Tapi masih banyak yang harus kau hadapi." Aku mengangguk, sadar bahwa perjuangan melawan korupsi dan ketidakadilan masih panjang. "Bagaimana dengan bukti-bukti yang kau temukan?" tanyaku. Raka menatapku dengan penuh keyakinan. "Aku sudah menghubungi beberapa orang yang bisa membantu kita. Ini bukan hanya tentangmu lagi. Ini tentang keadilan untuk semua." Aku tersenyum lemah, merasakan getaran harapan yang semakin kuat. Hari-hari berlalu dengan penuh aktivitas. Meski tubuhku belum pulih sepenuhnya, aku berusaha untuk bangkit dan bergerak maju. Aku mulai mengunjungi saksi-saksi, mengumpulkan bukti, dan menyiapkan laporan yang akan membuka tabir kebenaran. Setiap langkah terasa berat, tapi aku tak mau menyerah. Sakit yang dulu menghantui kakinya perlahan berganti dengan rasa sakit lain. Rasa sakit karena menyadari betapa dalam luka yang pernah aku buat. Namun, luka itu kini menjadi pengingat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Suatu sore, aku berdiri di depan makam ibunya Raffi. Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa bisikan doa yang menenangkan. Aku berjanji akan memperbaiki semua, aku berbisik. Di sana, aku merasa kekuatan baru mengalir dalam diriku. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua yang pernah terluka oleh ketidakadilan. Namun, ada satu hal yang tak bisa kulupakan. Penyesalan mendalam atas malam itu, saat aku menendang Raffi. Aku teringat tatapan matanya yang penuh ketakutan, suaranya yang lirih meminta pertolongan. Itu adalah titik terendahku, namun juga titik awal untuk perubahan. Pada malam yang hening, aku duduk di ruang tamu, menulis surat untuk Raffi dan ibunya. Surat itu bukan hanya ungkapan penyesalan, tapi juga janji untuk berjuang demi keadilan. Aku tahu aku tak bisa menghapus luka yang telah kubuat, tapi aku akan mencoba memperbaiki dengan segala yang kumiliki, tulisku dengan tangan gemetar. Surat itu kuceritakan pada mereka dalam doa, berharap suatu saat bisa sampai ke dunia mereka. Waktu terus berjalan. Proses hukum yang kujalani tidak mudah, tapi aku melihat perubahan sedikit demi sedikit. Rekan-rekan polisi yang dulu tak peduli mulai membuka mata. Masyarakat kecil yang dulu takut, kini mulai bicara. Kebenaran perlahan terkuak, seperti mentari yang menembus kabut pagi. Namun, perjalanan ini bukan tanpa pengorbanan. Raka suatu hari datang dengan wajah murung. "Malin Kundang, ada ancaman dari pihak yang tak mau kebenaran terungkap." Aku menatapnya dengan tegas. "Kita harus hadapi. Ini harga yang harus dibayar." Ketegangan itu membuatku sadar. Perjuangan untuk keadilan tak pernah mudah. Tapi aku sudah siap menerima konsekuensinya. Saat aku berbaring malam itu, aku merasakan kedamaian yang berbeda. Kutukan yang dulu mencekam kini menjadi bagian dari cerita yang harus kujalani. Aku belajar bahwa penebusan bukan hanya tentang menghapus kesalahan, tapi tentang berani menghadapi dan memperbaiki dengan tulus. Bayang luka itu memang pernah mengikatku, tapi kini bayang penebusan yang menerangi hidupku. Aku siap melangkah maju, menatap masa depan dengan hati yang lebih terbuka. Udara pagi menusuk, melalui jendela yang terbuka, membawa harum dedaunan basah setelah hujan semalam. Cahaya mentari lembut menyelinap ke dalam kamar sempit itu, menyingkap kegelapan yang selama ini mengungkung hidupku. Kulihat bayangan diriku di cermin yang retak, seorang pria yang dulu dikenal dengan kekerasan, kini hanya tinggal serpihan kesedihan dan penyesalan. Tubuhku yang ringkih masih terasa sakit di bagian kaki yang dulu membusuk, namun kini mulai berangsur, membaik. Bau busuk itu perlahan hilang, seiring dengan munculnya asa yang tak pernah kumiliki sebelumnya. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati yang rapuh. Malam-malam penuh derita dan kesunyian kini digantikan oleh tekad baru. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Hari-hari berlalu, aku mencoba bangkit dari kubangan kesendirian dan keterasingan.
Aku menemui Raka, sahabat lama yang masih setia, mendampingiku, meski ia tampak lelah menghadapi perubahan yang kulakukan. Kau berubah, Malin Kundang. Tapi, aku tahu itu bukan hal mudah, katanya sambil menyeruput kopi hangat di warung kecil dekat rumah. Aku mengangguk pelan. Aku harus memperbaiki semuanya, Raka. Untuk mereka yang pernah terluka oleh tanganku. Ia tersenyum tipis. Namun, matanya penuh kekhawatiran. Banyak orang yang akan melawanmu. Kebenaran kadang tak diterima dengan mudah. Aku menyadari itu. Bukti-bukti yang aku kumpulkan tentang korupsi dan kekejaman preman yang dulu berkuasa mulai menggetarkan tatanan lama. Pejabat-pejabat dan aparat yang selama ini diam, kini mulai resah. Dalam setiap kunjunganku ke para saksi dan korban, aku merasakan beratnya beban yang mereka pikul. Wajah mereka yang dulu penuh ketakutan kini mulai memancarkan harapan. Suara mereka yang dulu tersembunyi mulai berani terdengar. Suatu sore, aku bertemu dengan seorang ibu paruh baya yang duduk di bangku taman. Matanya merah dan berlinang air mata saat ia mengenang kejadian masa lalu. Pak Malin Kundang, anak saya, ia hilang saat kejadian itu. Kami tak pernah tahu nasibnya sampai sekarang, katanya dengan suara bergetar. Aku terdiam. Luka lama kembali terbuka, tapi aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan berjuang sampai akhir untuk mengungkap semuanya. Malam-malamku dipenuhi oleh doa dan meditasi, mencoba merasakan kedamaian yang selama ini jauh dari genggaman. Aku masih terbayang wajah Raffi dan ibunya, roh yang mengutuk dan sekaligus membimbingku. Kini, aku mengerti bahwa kutukan itu bukan hanya hukuman, tapi juga pelajaran dan panggilan untuk berubah. Dalam sebuah mimpi, aku kembali bertemu mereka. Malin Kundang, kau telah berjalan di jalan yang benar. Tapi masih ada satu hal yang harus kau lakukan. Suara ibunya lembut namun tegas. Apa itu? Tanyaku dalam mimpi. Kau harus mengampuni dirimu sendiri sebelum dunia bisa mengampunimu, jawabnya. Aku terbangun dengan hati yang bergejolak. Aku menyadari bahwa penebusan bukan hanya tentang memperbaiki dunia luar, tapi juga tentang membebaskan diri dari belenggu masa lalu. Hari-hari berikutnya aku mulai menulis surat untuk Raffi dan ibunya. Surat itu bukan hanya ungkapan penyesalan, tapi juga janji yang kuucapkan di dalam hati untuk memperjuangkan keadilan dan kebaikan. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih untuk menjadi lebih baik. Tulisku di atas kertas lusuh. Setiap kata yang kutulis membawa kelegaan yang tak terlukiskan. Namun perjuangan ini tak selalu mudah. Sebuah ancaman datang dari pihak-pihak yang merasa terganggu oleh usahaku. Aku menemukan surat-surat yang berisi peringatan keras, bahkan ada yang mencoba meneror keluargaku. Raka datang membawa berita itu dengan wajah murung. Mereka tidak mau kebenaran ini terungkap, Malin Kundang. Aku menatapnya dengan mata penuh tekad. Aku tak akan mundur. Ini bukan hanya tentangku, tapi tentang banyak nyawa yang terluka. Ketegangan itu membakar semangatku, bukan melemahkannya. Puncak perjuangan kian dekat ketika aku harus menghadiri sidang pertama kasus korupsi dan kekerasan yang selama ini tersembunyi. Tubuhku yang belum pulih sempurna, namun jiwaku siap untuk bertarung demi kebenaran. Di ruang sidang yang penuh sesak, aku berdiri di depan hakim dan para saksi. Dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan, aku membeberkan semua fakta dan bukti yang telah kukumpulkan. Setiap kata yang kuucapkan adalah upaya menebus semua luka yang pernah kubuat. Sidang itu berlangsung lama dan melelahkan. Banyak pihak yang berusaha menggagalkan proses hukum, namun perlahan kebenaran mulai terbuka. Aku menyaksikan perubahan pada wajah-wajah yang dulu penuh keraguan, kini mulai menunjukkan harapan. Aku tahu, ini adalah awal dari perubahan besar. Ketika malam tiba, aku kembali ke rumah dengan tubuh lelah, namun hati penuh semangat. Aku duduk di kursi tua, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang. Kutukan itu telah mengajarkanku satu hal, bisikku. Bahwa keadilan sejati harus datang dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Aku menutup mata, merasakan damai yang dulu tak pernah kurasakan. Meski perjuangan belum selesai, aku yakin aku telah berjalan di jalan yang benar.
Bayang-bayang masa lalu kini menjadi cahaya yang membimbing langkahku ke depan. Aku bersumpah, aku akan terus berjuang sampai keadilan benar-benar terwujud.